bersyukur kembali di minggu yang baru. Kita tetap percaya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Pak, Bu, gimana? Banyak ngalami masalah hari-hari ini? Dan saya mau katakan memang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya dan kehancurannya. Tapi orang yang berdiri tegak berdasarkan firman Tuhan, dia berdiri di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Masih dengan tema kita menyimpan harta di sorga. Ya, bagaimana kita hidup hari ini untuk mencari jiwa, menyelamatkan jiwa, dan kita menabur, maka kita akan menuai dan menyimpan harta di sorga. Banyak orang berinvestasi, Bapak Ibu. Dan waktu orang memutuskan untuk berinvestasi, tentu ada sesuatu yang diharapkan untuk didapatkan. Berbeda dengan konsep kerajaan Allah, kita ini adalah investasinya Tuhan, Bapak Ibu. Dan Allah mengharapkan ataupun menuntut sesuatu dari kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi kerajaannya. Ya, jadi apapun yang ada pada kita itu adalah investasi kerajaan sorga. Kita adalah investasinya Allah. Dan kita ini adalah utusan-utusan Allah. Dan dia berharap bahwa kita menghasilkan buah. Dan jangan juga kita merasa, wah Allah nggak adil. Nah ini dia kebenarannya. Setiap hal yang kita tabur dalam pekerjaannya di kerajaannya, maka kita juga kembali berinvestasi. Itu sebabnya kemarin dalam ibadah pertama, ada sebuah statement yang dikatakan begini, memberi kepada sang pemberi. Nah, saya akan bahas mengenai hal-hal apa saja kita bisa menyimpan harta di sorga. Nah, dalam Alkitab, dalam kitab Maleaki, ya Bapak Ibu, Maleaki pasal yang ketiga ayat yang keenam, dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Kitab Maleaki ini, kalau kita baca dalam judul perikopnya dikatakan bahwa memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, menyenangkan hati Allah, Bapak Ibu. Jadi dia membuka dengan ayat ini, bahwasanya aku yang adalah aku, Tuhan tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, keturunan Abraham, anak-anak Abraham, tidak akan lenyap. Yang artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang adalah keturunan Abraham, hidupnya akan tetap kuat sampai hari ini dan apapun keadaannya tidak akan pernah lenyap. Nah, tapi putuskan dulu Bapak Ibu bahwa kita ini adalah Bani Yakub, keturunan Abraham, anak-anak Abraham, ya. Keputusan ini penting untuk kita. Sebab kalau kita tahu siapa Tuhan kita, siapa tahu Bapa kita, keturunan siapa kita, maka kita akan tahu mengabdi dan juga tahu untuk memberi bagi pekerjaannya. Nah, firman Allah dikatakan tadi jelas bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sekali lagi saya ulangi, judul dari perikop ini bicara tentang pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Saya percaya Bapak Ibu, kenapa sih hati Allah disenangkan dengan kita mengembalikan persepuluhan? Ya, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Dari 100% kehidupan kita, 100% berkat-berkat yang kita terima, Tuhan cuma bilang gini, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku. Hanya 10% dari 100%. Dan saya di sini Bapak Ibu kalau melihat jumlah ataupun nominalnya, saya sangat percaya kita akan bisa berkata Tuhan itu Tuhan yang adil. 90% tentunya kita bisa hidup dari apa yang Tuhan percayakan 100% buat kita dan kita bisa hidup dari 90%-nya.
Dan dikatakan dengan jelas, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dalam konteks orang Yahudi, ya, dalam konteks orang Yahudi, pemahaman konteks orang Yahudi, kita akan melihat hukum yang ada dalam Alkitab dalam Kejadian 14. Kalau kita baca secara menyeluruh, Abraham diberkati oleh Melkisedek sebagai imam dari Salem. Dalam tafsir Yahudi yang masih dikatakan Sem, yang masih hidup pada zaman Abraham. Sem sebagaimana imam dari hukum Nuh bagi bangsa-bangsa. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu kita melihat bahwa ada hukum yang disebut dengan mengembalikan sepersepuluh. Konteks persepuluhan menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek ada di atas Abraham, yang di kemudian hari diterapkan untuk penyelenggaraan bait Allah. Nah, jadi dalam konteks Yahudi sendiri, Abraham waktu itu dia memberikan sepersepuluh dari apa yang dia dapat kepada imam besar Melkisedek, Bapak Ibu. Dan dalam pemahaman Yahudi akhirnya apa yang dilakukan oleh Abraham dikembalikan kepada penyelenggaraan bait Allah. Dan kalau pada zaman ini kita tarik, bisa disebut dengan rumah Tuhan ataupun gereja, Bapak Ibu. Karena kita tetap mempercayai sampai hari ini gereja itu adalah eklesia, kumpulan orang-orang yang berdiri depan pintu untuk memutuskan kepentingan kota, keputusan-keputusan yang diambil untuk kota di mana kita tinggal. Dan gereja adalah wakil Allah, di mana saya sangat percaya sepersepuluh yang dipersembahkan oleh setiap kita mengembalikan persepuluhan itu yang akan menjadi dasar untuk gereja bisa berjalan. Karena saya sangat mempercayai kebenaran ini Bapak Ibu. Gereja ataupun bait Allah yang hari ini kita sebut gereja, tempat kita untuk beribadah, pengelolaannya diserahkan kepada pengurus-pengurus yang ada di gereja. Dan saya sangat percaya kebenaran ini, bahwa gereja harus hidup dari Tuhan yang adalah pemilik gereja. Itu sebabnya sepersepuluh disebut dengan milik Allah. Ya, jadi waktu jemaat mengembalikan sepersepuluh, itu adalah mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Dan gereja harus hidup dari milik Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang mengklaim gereja ini bisa berjalan karena saya. Supaya tidak ada orang yang berkata, kalau bukan saya, perusahaan saya yang menolong gereja ini, maka gereja ini nggak berjalan. Saudara, sangat menyedihkan sekali apabila ada orang yang berkata demikian. Sehingga banyak orang berkata, ya memang gereja ini kalau bukan Bapak itu, maka gereja ini nggak berjalan. Padahal gereja adalah milik Tuhan. Nah, itu sebabnya konteks persepuluhan menggambarkan bahwa ada otoritas Melkisedek ada di atas Abraham. Bapak Abraham sendiri dia mengembalikan persepuluhan yang di kemudian hari sampai hari ini di perjanjian baru dan sampai hari ini Bapak Ibu diterapkan untuk penyelenggaraan ataupun kalau bahasanya sekarang kita sebut dengan operasional bait Allah, supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, tentunya saya percaya siapapun yang mendengarkan di sini, baik itu yang dari KGC Jakarta, di Teluk Naga, yang dari GKO, mungkin juga ada dari eh, eh, apa JGC, Pak Bu, dari GPIB mungkin ada, dari GPDI. Persepuluhan itu konteksnya masih berlaku sampai hari ini. Karena gereja harus hidup dari milik Allah. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Apa sih fungsinya sepersepuluh yang diberikan itu? Nah, Alkitab jelas mengatakan Bapak Ibu kepada kita. Di bait Allah. Untuk apa? Untuk orang asing, fakir miskin, janda-janda, dan orang Lewi. Jadi perpuluhan dikelola oleh lembaga yang namanya bait suci ataupun gereja untuk keperluan penyelenggaraan bait suci. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika bait suci tidak ada lagi, maka persembahan persepuluhan pada masa Israel fungsinya diganti, tidak lagi sesuatu yang ritual, tetapi menjadi takaran keikhlasan kita ataupun orang Yahudi, takaran terendah Bapak Ibu, keikhlasan hati kita bahwa kita memberi dengan sukacita,
Kita memberi karena kita tahu itu mengembalikan milik Allah. Kita tahu kita membawa itu sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang adalah 10% dari semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita mengerti ini, maka persepuluhan itu dipergunakan untuk orang-orang asing kata firman Tuhan. Supaya ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan untuk fakir miskin, janda-janda dan orang Lewi. Tapi di sini tidak berlaku kepada duda-duda gitu ya Bapak Ibu. Dan janda-janda di sini juga maksudnya siapa? Orang-orang yang memang butuh ditolong ataupun yang berkekurangan. Jadi ini konteksnya Bapak Ibu. Perlu kita ketahui kalau ada orang berkata, wah perpuluhan udah nggak relevan. Saya mau katakan gini, bahwa hal ini masih relevan. Dan gereja harus hidup dari milik Allah. Katakan amin Bapak Ibu ya. Jadi gereja kalau ada yang berkata nggak relevan, lalu gereja itu mau operasionalnya dari mana? Siapa yang harus menggerakkan? Lalu tiba-tiba ada seorang pengusaha, dia membiayai semua kebutuhan gereja. Semua orang akhirnya menyembah pengusaha ini Bapak Ibu. Ataupun ketika ada seorang yang berkelimpahan, dia kaya raya dan orang-orang dan dia memberikan banyak sumbangsi di gereja dan semuanya dari dia, maka semua orang termasuk pendeta akan menyembah orang kaya ini. Tapi ketika kita menjalankan fungsi daripada gereja, fungsi daripada bait Allah berdasarkan persepuluhan yang adalah milik Allah, maka kita akan tetap menyembah Tuhan karena kita tahu bait Allah ataupun gereja di mana kita ada digerakkan ataupun hidup karena apa? Karena milik Allah. Bukan milik gembala, bukan milik para majelis, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah yang menghidupkan dan menjalankan gereja. Nah, itu sebabnya terus kita akan melihat ya, Bapak Ibu, di sini jika Yahudi mengukur secara darah, maka kita hari ini mengukur dari leluhur iman. Rasul jumlahnya 70 karena Israel baru jumlahnya Rasul jumlahnya 12. Baru jumlahnya 12. Lalu 70 murid karena jumlah tua-tua di Israel karena semua punya makna bagi orang Yahudi, Bapak Ibu. Semua ada maknanya. Itu sebabnya di zaman perjanjian baru itu semua ditarik dari perjanjian lama, konteks-konteks perjanjian lama yang tidak bisa terpisahkan dengan perjanjian baru, penebusan Bapak Ibu ya, sampai kepada penebusan. Nah, bait suci bagi orang Kristen tidak lagi bait suci yang di Yerusalem nah pada zaman itu, tapi instrumen aturan yang dahulu diterapkan di bait Allah sekarang dipahami sebagai gereja Tuhan. Masalah seringkali terjadi penyimpangan dalam praktek pengelolaan persepuluhan ataupun keuangan dalam gereja. Tapi itu bukan menghapus prinsip Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang berkata persepuluhan tidak relevan, saya sangat percaya mereka mereka dalam prinsip yang salah. Ya, Bapak Ibu, penting kita mengerti bahwa gereja masa kini harus digerakkan dan hidup dari milik Allah. Yaitu apa? Persepuluhan. Karena persembahan persepuluhan, mengembalikan persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Nah, saya lanjutkan lagi. Bagaimana kita bisa dengan tulus pada akhirnya dalam mempersembahkan, mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur dan yang lain-lain Bapak Ibu. Yang pertama, menaburlah dengan bermurah hati. Ya. Saya diajar Tuhan Bapak Ibu untuk bermurah hati. Karena menabur adalah sebuah tindakan penyembahan. Menabur dengan korban adalah korban syukur. Dan kalau kita menabur dengan bermurah hati, Tuhan pasti mengembalikan berkat-berkat lebih atas hidup kita. Dan siapa memberi dengan murah hati akan menikmatinya sebagai ucapan syukur kepada Allah. Sebab kasih kepada sesama merupakan perwujudan atas kasih karunia Allah. Ya, jadi waktu kita menabur dengan memurah hati, memperhatikan kebutuhan pelayanan, memperhatikan gereja, memperhatikan orang-orang yang susah, Bapak Ibu, terutama kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita supaya ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Jangan dengan terpaksa, karena memang itu bukan milik kita, Bapak Ibu. Itu miliknya Tuhan. Dan gereja adalah perwakilannya Tuhan di dunia ini. Nah, itu sebabnya
Lapangkan hatimu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa, aduh ini cuma untuk kepentingan mereka. Saya juga masih kurang Bapak Ibu. Kalau masih kurang, semua orang nggak ada yang berkelebihan Bapak Ibu. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya uang, mereka yang kaya-kaya, tetap aja cari uang. Makanya ada lagu, apa yang dicari orang uang. Kan begitu. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, dan malam. Uang, uang, uang. Uang yang dicari. Padahal firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan waktu kita mengembalikan persembahan persepuluhan, kita sedang mencari kerajaan Allah, Bapak Ibu. Dan kita menemukannya. Ya, jadi menaburlah dengan bermurah hati. Banyak orang tidak mau menabur, Bapak Ibu. Tapi orang yang merasa cukup pasti menabur. Ya, Alkitab berkata di dalam kebenaran firman Allah, ya dikatakan di sini, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Ada orang datang beribadah ke gereja, cuma mau cari untung Bapak Ibu. Padahal ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi orang yang merasa cukup pasti menabur. Ya, dalam terjemahan FHYA ataupun firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka, berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Ya, cuma untuk sekedar mendapatkan uang. Padahal ibadah itu kata firman Tuhan, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Dan Alkitab berkata begini, jauhkanlah dirimu dari mereka. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Kalau kita beribadah disertai rasa cukup, kita mendapatkan keuntungan besar. Katakan amin. Itu sebabnya kita beribadah dengan ucapan syukur. Itu yang pertama tadi. Kita menabur dengan ucapan syukur. Yang kedua, menabur mendapatkan kelimpahan dan kepuasan rasa cukup. Kata sukacita itu datang dari kata hilaros. Pemberian yang diinginkan Allah adalah pemberian yang berasal dari pemberian yang ceria. Bahasa aslinya sukacita. Jangan menabur dengan terpaksa. Menaburlah dengan sukarela. Menaburlah dengan sukacita. Menaburlah karena engkau tahu hidupmu sudah ditebus sempurna. Menaburlah karena engkau tahu engkau tidak akan berkekurangan. Menaburlah karena engkau percaya bahwa engkau pasti dipelihara Tuhan. Menaburlah karena engkau beriman bahwa hidupmu dikasihi Tuhan. Bukan lagi sebagai pilihan menabur, melainkan komitmen bagi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Ya, banyak sekarang ini dikit lagi kan mendekati Natal Bapak Ibu. Biasanya Natal adalah ada yang bilang mau komitmen ataupun janji iman. Banyak orang terpaksa berjanji iman Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan janji iman? Yang namanya iman itu nggak bisa diukur sebetulnya. Jadi kalau kita memberikan janji iman kita hanya sebatas kemampuan kita, itu bukan beriman. Ya, tapi ketika kita berani beriman dan berjanji, Tuhan pasti, Tuhan yang akan memberikannya kepada kita dan kita kembalikan kepada pekerjaannya. Nah, jadi memberi bukan lagi pilihan Bapak Ibu, melainkan komitmen bagi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Jadi menabur mendapatkan kelimpahan dan kepuasan rasa cukup. Waktu kita menabur, justru kita katakan begini, aku tahu, aku cukup, aku tahu Tuhan menyertai aku. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku dan keluargaku. Itu menabur Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa yang menabur belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Jadi jangan ragu ataupun jangan takut untuk menabur Bapak Ibu. Karena waktu kita menabur, menolong orang-orang yang susah, memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan pasti membalas apapun yang kita tabur. Karena firman Allah, siapa yang menabur, dia pasti menuai.
Yang berjalan sambil menabur, mencucurkan air mata, pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil berjalan mundur, kata firman Tuhan, dia pasti pulang dengan membawa berkat. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan takut menabur. Karena menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Bayangkan ketika kita ada di sebidang tanah, petak tanah yang kalau sekarang disebut dengan sawah, tanah sawah Bapak Ibu. Kalau nggak pernah ditabur, nggak akan pernah dituai. Bayangkan pelayananmu, gerejamu, tempat engkau beribadah hari ini adalah tanah yang subur. Dan waktu engkau menabur di sana, engkau mengembalikan persepuluhan di sana, engkau mengembalikan milik Allah di sana, dan engkau mulai menabur harta, kekayaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Katakan begini dalam hatimu, menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Karena waktu engkau menabur, maka akan tumbuh benih-benih yang baru, maka akan tumbuh hasil yang baru, maka gandum akan dituai, maka banyak perkara-perkara yang engkau akan tuai dalam hidupmu. Dan menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Sehingga bertumbuh, bertumbuh menjadi besar, dan dari benih yang kecil, 10% yang kita kembalikan, lalu kita menabur ucapan syukur dan menabur persembahan-persembahan yang lain. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Yang kita tabur itu benih, tetapi yang kita tuai hasil yang penuh dengan kelimpahan. Amsal tadi berkata, siapa yang menabur, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pak, Bu, saya teringat kalau ada orang yang kehilangan dan membutuhkan sesuatu, misalnya dompetnya jatuh. Di dalam dompet itu ada banyak kartu-kartu, ada banyak uang, ada uang di sana dan yang lain-lain. Lalu ketika kita mendapatkan itu dan kita mengembalikan kepada pemiliknya, maka pemilik akan bilang ini, Pak, ini ada berkat buat Bapak. Ada uang yang saya kasih sebagai imbalan. Saya sangat percaya Tuhan kita juga Tuhan yang nggak pernah melupakan setiap pemberian dan taburan-taburan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan ragu untuk menabur dengan sukacita. Karena menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Ya, nanti sharingkan ketiga hal ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi, menaburlah dengan bermurah hati. Waktu engkau menabur, mengembalikan persepuluhan di gereja, apakah engkau sulit untuk mengembalikan, keberatan untuk mengembalikan? Dan kalau engkau belum mengembalikan persepuluhan, nanti di breakout room sama-sama sharing. Mulai hari ini komitmen Bapak Ibu. Karena waktu engkau mengambil persepuluhan tidak mengembalikan, kita sedang mencuri dari miliknya Allah. Jadi dengan murah hati karena kita tahu itu milik Allah. Yang kedua Bapak Ibu, menabur mendapatkan kelimpahan dan kepuasan rasa cukup. Apakah waktu engkau menabur, engkau percaya begini, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada engkau. Yang ketiga, menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Apakah engkau punya iman bahwa Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Justru waktu kita menabur, kita memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Biar firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Kami percaya dan kami tahu bahwa kami diutus di muka bumi ini untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami juga ada di dunia ini untuk kami mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Kami ada hari ini supaya kami bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dengan apa yang Engkau percayakan kepada kami, dengan apa yang kami punya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin.